Horas, saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, saya di sini akan menjelaskan tentang logo yang saya buat sendiri mengenai tahun kesehatan HKBP tahun 2022. Saya akan menjelaskan secara ringkas saja, poin-poinnya saja. Pertama, kita melihat dalam logo itu gambar orang yang duduk bersama dan bergandengan tangan. Itu merupakan wujud dari kesatuan hati yang utuh, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Di sini bukan duduk bersama, tetapi terutama yang mau ditekankan di sini adalah hati yang bersama. Ya, sebab orang Batak bilang itu patapak tapak hudul itu padau dau padohan. Ada orang Batak bilang seperti itu, adalah lebih baik berjauhan secara fisik, apalagi masa pandemi sekarang, tetapi hati dekat. Maka kedekatan orang di dalam logo ini justru terutama mau menunjukkan kesehatiannya, bukan penampilan fisiknya, kedekatan fisiknya. Tetapi perlu kita ingat bahwa untuk merawat kebersamaan dan kesehatan sangat dibutuhkan komitmen dan doa. Yohanes 17 ayat 21 dan Kisah 1 ayat 13 sampai 14 mengatakan seperti itu. Itulah sebenarnya juga yang bicara melalui gambar orang yang membentuk lingkaran dalam logo ini. Kemudian gambar orang dengan warna yang berbeda, ya, yang berbeda, ada kuning, ada merah, ya, ada hitam dan seterusnya. Mau berbicara bahwa perbedaan status dan pemikiran atau mungkin juga latar belakang pendidikan bukan hambatan, tetapi justru merupakan anugerah. Hendaknya perbedaan itu menjadi berkat bagi sesama, terlebih dalam konteks pelayanan. Boleh kita baca Kisah 10 ayat 34-35, Efesus 4 ayat 3-7, Kolose 3 ayat 11. Kemudian jumlah 12 orang yang duduk bersama itu menggambarkan 12 murid Yesus dalam sinergitas pelayanan. Sekalipun kita tahu bahwa latar belakang mereka itu, kehidupan mereka sederhana, tetapi mereka rela mengikut Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 22. Itu menyeratkan kepada kita juga bahwa kemampuan itu, kapabilitas, termasuk kualitas di dalamnya itu perlu. Tetapi di sini kita melihat yang lebih penting lagi, lebih perlu adalah kemauan. Karena selanjutnya Tuhan memperlengkapi atau memampukan mereka. Kita melihat Matius 10 ayat 8 sampai dengan ayat 10. B, sejatinya dalam semua aras pelayanan hanya yang punya semacam teamwork yang baik, yang sehati dan sepikirlah yang dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik, ya, dan diberkati Tuhan. Selanjutnya mengenai warna biru yang dikelilingi 12 orang menggambarkan pertama, ya, dunia sebagai medan pelayanan yang penuh dengan tantangan. Yohanes 17 ayat 15, maka sangat perlu sehati bergandengan tangan. B, warna biru juga merupakan warna khas logo gereja HKBP. Kalau boleh kita mengatakan atau memunculkan ada warna khas HKBP, karena gereja kita sudah ratusan tahun. Tidak salah mungkin saya mengatakan ada semacam warna biru HKBP. Selanjutnya, gambar Alkitab di tengah menggambarkan bahwa firman Tuhan sebagai logos, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, adalah dasar dan kekuatan daripada kesatuan hati. 1 Korintus 2 4 sampai 5, 1 Korintus 3 11, Efesus 6 ayat 17. Tujuannya jelas adalah semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Filipi 1 ayat 11, bukan untuk memegahkan diri. Kemudian gambar salib
di atas Alkitab menggambarkan bahwa salib adalah bagian utama firman Tuhan yang sudah, sedang, dan akan menyelamatkan orang percaya. 1 Korintus 1 ayat 18, 1 Petrus 2 ayat 24. Warna hijau mau menggambarkan kepada kita bahwa memang pertumbuhan dan kehidupan memang otoritas Tuhan, tetapi bagian daripada tanggung jawab orang percaya. Selanjutnya, gambar Roh Kudus yang dalam bentuk visual burung merpati, kita boleh baca Yohanes 1 ayat 32, itu memberi jaminan penyertaan, kuasa, kekuatan kepada semua orang percaya secara sempurna, ripas. Garis lingkaran merah itulah yang menjadikan simbol kesempurnaan kuasa itu atas bumi, juga atas kehidupan manusia. Boleh kita baca Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Seterusnya, gambar pita sebagai tempat orientasi tahun kesehatan HKBP tepat di bawah nats memperindah tema kesehatan HKBP dengan perpaduan warna putih, hitam, merah yang merupakan warna dasar aksara relief Batak. Ini berbicara bahwa di dalam perbedaan yang sudah menyatu nampak keindahan. Itu kita lihat itu begitu indah, ya, aksara Batak, relief Batak, ya, gorga Batak begitu indah dengan perpaduan warna dasar tadi, ya, itu merah, hitam, dan putih. B. Kesehatan juga tidak bisa lepas dengan konteks budayanya. Ini sesuai dengan slogan orang Batak terutama tentang kesatuan hati yang mengatakan slogan itu tapakna do tajomna rim nitahi do guguna. Yang selanjutnya, garis merah melingkar yang bertaut dengan pita di bawah adalah sebagai simbol kuasa kekuatan Tuhan melalui Roh Kudus dan hendak bicara bahwa adat budaya juga ikut disinari kuasa Roh Kudus agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan sebaliknya, ya, bukan sebaliknya sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan menjadi berkat bagi sesama. Kita bandingkan Yohanes pasal 7 ayat 38. Kesimpulannya sebagai berikut. Inilah kesimpulan dari keterangan-keterangan mungkin agak sulit kita cerna, ya, karena lumayan panjang. Kesimpulannya sebagai berikut. Kesehatan itu bukan terutama dalam hal verbal dan demonstratif, sekali lagi, bukan terutama dalam hal verbal, kata, dan demonstratif, terutama secara fisik. Tetapi yang utama didorong oleh rasa cinta kasih Tuhan kepada kita yang kita wujudkan, salurkan kepada sesama dalam aksi dan perbuatan. Ya, bukan menggambarkan sekali lagi secara verbal, perkataan atau demonstratif baru itu kesehatan, tetapi kesehatan yang sebenarnya adalah dalam aksi dan perbuatan, bahkan mungkin di tempat-tempat sepi dan senyap yang tidak ada orang melihatnya. Ya, itu kesehatan. Yang kedua, kesehatan juga dapat terwujud karena beberapa motif, faktor, alasan. Mungkin karena satu suku, satu marga, satu hobi, satu adat, atau karena kepentingan. Ya, bisa seperti itu. Dan ini yang sering terjadi. Kesehatan yang seperti itu, kesehatan yang gersang dan dangkal. Nerijit do, musimat do, akka kesehatan akka nahuguari naking. Tetapi itu yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita kalau kita mau jujur, ya. Tetapi kesehatan yang dibangun di dalam Tuhan dan firman-Nya itulah yang tidak mengenal musim dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah yang tidak mengharap pujian dan balasan karena semata-mata dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka jalinlah, sekali lagi ini kesimpulan terakhir, jalinlah relasi dengan Tuhan. Ini saran kami melalui firman dan doa, wujudkan dalam hidup nyata, maka kesehatan itu
akan bertumbuh sepanjang masa. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam kami dari HKBP Resort Kota Bumi. Saya Pendeta Samuel Ambarita, Pendeta HKBP Resort Kota Bumi, Lampung. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.